Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brevin Aristianingrum, biasa dipanggil Brevin, dengan NIM 15241012. Kali ini saya dan juga teman-teman saya akan memaparkan bagaimana hasil dari tugas proyek kalkulus kami. Kami dari kelas Kalkulus W dan juga berasal dari kelompok 8. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. Oke, kelompok kami, kelompok 8, mendapatkan soal nomor 1, yaitu dengan soal kabel telepon tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan min 10 dan juga X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu catenary dengan persamaan I sama dengan C plus A cos X per A. Dengan soal nomor 1, jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Yang kedua, jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, maka tentukan tinggi dari tiang. Nomor 3, dengan menggunakan nilai A dan C hasil jawaban nomor 2, tentukan luas daerah yang dibatasi tanah, dua tiang listrik, dan kabel. Dari soal tersebut, kami menjelaskan mengenai latar belakangnya. Konsep matematika tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga digunakan untuk memodelkan fenomena fisika dan teknik. Seperti bentuk kabel yang menggantung antara dua titik, kabel ini membentuk kurva catenary, bukan parabola, karena dipengaruhi oleh gaya beratnya sendiri. Jadi kurva catenary ini dapat dianalisis melalui kalkulus dan juga fungsi hiperbolik untuk menentukan karakteristik penting seperti tinggi tiang, panjang kabel, dan juga luas area di bawahnya. Dalam pembelajaran kalkulus, model ini memperkuat pemahaman konsep integral, turunan, dan aplikasinya dalam dunia nyata. Laporan ini mengulas studi kasus kabel listrik guna menunjukkan penerapan matematika dalam perancangan dan juga rekayasa teknik secara sistematis. Mengenai rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana bentuk persamaan matematika yang digunakan untuk memodelkan kabel gantung atau kurva catenary. Yang kedua, bagaimana cara menentukan tinggi tiang listrik dari fungsi catenary jika nilai AAA dan juga CCC diketahui. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai parameter AAA dari informasi panjang kabel yang diberikan. Keempat, bagaimana menghitung luas daerah di bawah kabel antara dua tiang berdasarkan fungsi catenary. Yang kelima, bagaimana penerapan metode kalkulus dan juga fungsi hiperbolik untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara sistematis. Selanjutnya mengenai tujuannya, yang pertama, menjelaskan konsep dasar kurva catenary serta perbedaan utamanya dengan kurva parabola. Yang kedua, menentukan tinggi tiang listrik berdasarkan bentuk kabel yang menggantung menggunakan fungsi hiperbolik. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, mencari nilai parameter AAA dari fungsi catenary berdasarkan informasi panjang kabel yang tersedia. Yang keempat, menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kabel dan juga tanah di bawahnya menggunakan integral tentu. Yang kelima, mengasah keterampilan dalam menerapkan konsep kalkulus untuk menyelesaikan persoalan nyata di bidang rekayasa dan juga infrastruktur. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian kami kali ini yaitu pertama, memberikan pemahaman lebih dalam tentang penggunaan fungsi hiperbolik dan kalkulus dalam permodelan matematika. Yang kedua, menjadi sarana latihan untuk menerapkan konsep integral dan turunan pada masalah nyata. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang perhitungan teknis dalam dunia rekayasa, khususnya yang berkaitan dengan instalasi kabel dan konstruksi jembatan gantung. Keempat, menjadi acuan dalam perencanaan struktur kabel yang membutuhkan estimasi panjang dan ketinggian tiang secara presisi. Yang kelima, mengilustrasikan pentingnya pendekatan matematis dalam penyelesaian masalah keteknikan. Lanjut, kita ke dasar teori. Yang pertama ada kurva catenary. Kurva catenary dengan keterangan Y, X sama dengan tinggi kabel pada titik X, C sama dengan konstanta vertikal atau
tinggi titik terendah kabel dari tanah, A sama dengan konstanta yang merepresentasikan tegangan horizontal dalam kabel. Cos Hx yaitu fungsi kosinus hiperbolik. Yang mana di sini kurva catenary adalah bentuk geometris yang dihasilkan ketika sebuah rantai, kabel, atau benda fleksibel seragam digantungkan secara dua titik dengan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nama catenary sendiri berasal dari bahasa Latin catena yang berarti rantai, yaitu persamaan standar catenary dalam koordinat Cartesian dinyatakan sebagai Y sama dengan C plus A cos H A per X per A. Oke, kita lanjut ke dasar teori selanjutnya, yaitu ada fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik yaitu rumusnya ada persamaannya itu cos Hx sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2 sin H X sama dengan E pangkat X min X pangkat min E pangkat min X per 2, yaitu cos H pangkat cos H kuadrat cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X sama dengan 1. Yang mana turunan fungsi hiperbolik sendiri yaitu D per dx cos Hx sama dengan sin Hx, D per dx sin Hx sama dengan cos Hx. Yang mana fungsi hiperbolik sendiri yaitu memiliki sifat mirip fungsi trigonometri, tetapi terkait dengan hiperbola bukan lingkaran. Beberapa identitas penting yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu cos Hx dan semacamnya, dan turunannya yaitu D per dx cos Hx dan seterusnya. Lanjut ke dasar teori selanjutnya, yaitu panjang busur catenary. Panjang busur catenary mengukur panjang aktual kabel yang menggantung antara dua titik. Berbeda dengan jarak horizontal antara tiang, panjang busur memperhitungkan kelengkungan kabel akibat gravitasi. Panjang busur S dari kurva Y X sama dengan Fx antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 diberikan oleh integral, yaitu L sama dengan integral X1 sampai X2 akar 1x Fx kuadrat dx. Yang mana untuk kurva catenary Y sama dengan C plus A cos Hx pangkat A, turunannya adalah dy per dx sama dengan sin H X per A. Dengan demikian panjang kabel antara dua titik X sama dengan min B dan X sama dengan B adalah L sama dengan integral X1 sampai X2 akar 1 plus Fx kuadrat dx sama dengan integral min B sampai B cos H X pangkat A dx sama dengan 2A sin H B per A. Dasar teori selanjutnya itu luas di bawah catenary, yang mana persamaannya adalah A sama dengan integral A sampai B Fx dx. Yang mana luas daerah yang dibatasi oleh kurva catenary sumbu X dan dua garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B. X sama dengan A dan X sama dengan B dapat dihitung dengan integral A sama dengan integral A sampai B Fx dx. Baik, mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya. Ya Allah, bentar ya, berhenti merekam. Jadi kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah menentukan tinggi tiang dan panjang kabel dengan diketahui nilai A dan C. Jadi seperti pada soal diketahui persamaan catenary-nya Y sama dengan C tambah A cos X per A dengan nilai C 4 dan nilai A 6. Lalu selanjutnya tiang berada di X sama dengan negatif 10 dan X sama dengan 10. Yang pertama kita akan menentukan tinggi tiang. Caranya dengan mensubstitusi X sama dengan 10 ke persamaan tadi, yaitu Y sama dengan C tambah A cos X per A. Lalu setelah disubstitusi menjadi Y10 sama dengan C tambah A cos X per A. Y10 sama dengan 4 tambah 6 cos 10 per 6. Y10 sama dengan 4 tambah cos 5 per 3, karena 10 per 6 disederhanakan menjadi 5 per 3. Y10 sama dengan 4 tambah 6 kali 2,742. Y10 sama dengan 4 ditambah 16,452. Jadi Y10 sama dengan 20,452 meter.
Jadi tinggi tiang pada X sama dengan 10 adalah 20,452 meter. Selanjutnya, substitusi X sama dengan negatif 10 ke persamaan. Y negatif 10 sama dengan C tambah A cos X per A. Y negatif 10 sama dengan 4 tambah 6 cos negatif 10 per 6. Y negatif 10 sama dengan 4 tambah 6 cos 10 per 6. Y negatif 10 sama dengan 4 tambah 6 cos 5 per 3. Y negatif 10 sama dengan 4 tambah 6 kali 2,742. Y negatif 10 sama dengan 4 tambah 16,452. Y negatif 10 sama dengan 20,452 meter. Jadi tinggi tiang pada substitusi X negatif 10 adalah 20,452 meter. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Konsanur Alifa dengan NIM 15241024. Pada saat ini saya akan membahas tentang panjang kabel. Panjang kabel antara dua tiang dihitung dengan rumus panjang busur, P sama dengan integral batas atas X2 batas bawah X1 akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. Kemudian diturunkan fungsi fx untuk mengetahui nilai fx. Fx sama dengan Y sama dengan 4 ditambah 6 cos H per X per 6. F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan d 4 plus 6 cos H 1 per 6 per dx. Kemudian digunakan aturan rantai untuk melakukan penurunan. Misalnya U sama dengan 1 per 6, maka du per dx sama dengan 1 per 6. F aksen X sama dengan 6 sin HU dikali U aksen X. F aksen X sama dengan 6 sin HU dikali 1 per 6. F aksen X sama dengan sin HU, sehingga F aksen X sama dengan sin H X per 6. Selanjutnya menghitung nilai integral dari batas X sama dengan min 10 sampai X sama dengan 10. P sama dengan integral batas atas X2 batas bawah X1 akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. P sama dengan integral batas atas 10 batas bawah min 10 akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. P sama dengan integral batas atas 10 batas bawah 10 akar 1 plus sin H X per 6 kuadrat dx. Jadi sesuai dengan sifat fungsi hiperbolik, maka persamaan ini dapat diubah menjadi P sama dengan integral batas atas 10 batas bawah minus 10 akar cos H kuadrat X per 6 dx. Selanjutnya substitusi U sama dengan X per 6, du per dx sama dengan 1 per 6, bentuk dx sama dengan 6x du, dilakukan perubahan batas. X sama dengan 10, U sama dengan 10 per 6. X sama dengan min 10, U sama dengan minus 10 per 6. P sama dengan integral batas atas minus 10, batas atas 10, batas bawah minus 10, cos H X per 6 dx. P sama dengan integral batas atas 10 per 6, batas bawah minus 10 per 6, cos H U 6 du. P sama dengan 6 dikali sin HU ditambah C 10 per 6, batas atas 10 per 6, batas bawah minus 10 per 6. P sama dengan 6 dikali sin H, 10 per 6 ditambah C sama dengan, ditambah C dikurang 6 dikali sin H minus 10 per 6 ditambah C. P sama dengan 6x sin H 10 per 6 dikurang 6x sin H minus 10 per 6. Kemudian ubah identitas menjadi trigonometri hiperbolik. Sin H dikurangi X sama dengan minus sin H X. P sama dengan 6 dikali sin H. Sin H minus 10 per 6 dikurang minus sin H 10 per 6. P sama dengan 6 dikali sin H 10 per 6 ditambah 6 kali sin H 10 per 6. P sama dengan 2 dikali 6 dikali sin H 10 per 6. P sama dengan 12 dikali sin H 10 per 6, kemudian sama dengan 12 dikali sin H 5 per 3,
kemudian menjadi 12 dikali 2,552 sehingga menjadi 30,624. Jadi panjang kabel antara X sama dengan min 10 sampai X sama dengan 10 adalah 330.624 meter. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Danur Rahman dengan NIM 07241061 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2024. Jadi di sini saya ingin membahas soal nomor 2, yaitu jika diberikan panjang kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiang. Dan dari soal ini diketahui panjang kabel P sama dengan 20 meter, lalu jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, dan juga tinggi di X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk cara pengerjaannya, yang pertama yaitu kita di sini menggunakan persamaan kurva catenary untuk menentukan tinggi tiang tersebut, yang dimana persamaannya adalah Y sama dengan C plus A cos X per A. Lalu untuk cara pengerjaan yang pertama yaitu kita mencari saat titik X sama dengan 0, sehingga dari rumus kurva catenary yang Y sama dengan C plus A cos X per A, nilai X kita ganti menjadi 0, sehingga menjadi Y0 sama dengan C plus A cos 0 per A, sehingga selanjutnya menghasilkan Y0 sama dengan C plus A cos 0. Nah, untuk perhitungan di sini kita menggunakan kalkulator, yang dimana cos H0 jika menggunakan kalkulator saintifik menghasilkan nilai 1, sehingga selanjutnya adalah Y0 sama dengan C plus A dikali 1. Lalu hasil akhirnya dari perhitungan bagian ini yaitu Y0 sama dengan C plus A. Lalu selanjutnya kita di sini mendapatkan persamaan 9 sama dengan C plus A. Lalu kita ubah menjadi C sama dengan 9 min A. Karena di sini kita sudah mendapatkan nilai C yaitu 9, kita di sini perlu mencari nilai A dengan cara menggunakan persamaan L integral akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. Nah, lalu selanjutnya di sini kita melakukan penurunan di fungsi F, yang dimana nilai fx ini sendiri adalah 9 min A plus A cos H X per A. Kita di sini menggunakan penurunan dengan aturan rantai. Jadi yang pertama perlu kita lakukan yaitu kita menurunkan konstanta 9 min A. Dari turunan 9 min A ini kita memperoleh nilai fx sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya untuk penurunan yang kedua yaitu kita menurunkan nilai A cos H X per A. Di sini kita menggunakan permisalan, yaitu misal U sama dengan XA, maka DU per DX sama dengan 1 per A. Lalu untuk cara pengerjaannya yaitu F aksen X sama dengan A dikali sin H U dikali U aksen. Lalu dilanjutkan F aksen X sama dengan A dikali sin HU dikali 1 per A, yang dimana 1 per A ini diperoleh dari turunan U aksen tadi. Lalu selanjutnya F aksen X sama dengan sin HU, dan selanjutnya F aksen X sama dengan sin H X per A, yang dimana X per A ini didapatkan dengan mensubstitusikan nilai U yang di atas tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan dua bagian yang telah diturunkan tadi,
sehingga menghasilkan nilai f aksen X sama dengan 0 plus sin H X per A. Dan hasil akhirnya itu f aksen X sama dengan sin H X per A. Lalu selanjutnya untuk menghitung nilai integral dari panjang kurva dengan batas X sama dengan min 10 sampai X sama dengan 10, kita menggunakan persamaan L sama dengan integral akar 1 ditambah f aksen X kuadrat dx. Lalu di sini kita mensubstitusikan nilai f aksen yang kita peroleh dari hasil penurunan tadi, sehingga menjadi L sama dengan integral akar 1 plus sin H X per A kuadrat dx. Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan identitas hiperbolik, yaitu cos H kuadrat X min sin H kuadrat X sama dengan 1 menjadi cos H kuadrat X sama dengan 1 plus sin H 2X. Lalu di sini kita mengubah persamaan menjadi L sama dengan integral akar cos H kuadrat X per A dx. Lalu selanjutnya menjadi L sama dengan integral cos H X per A dx, yang dimana di sini akar dan kuadrat sama-sama dicoret sehingga mereka hilang. Sehingga kita di sini menggunakan sifat integral fungsi genap karena nilai fx sama dengan nilai f min x. Sehingga di sini menjadi integral batas bawah min 10 batas atas 0 cos h x per a dx sama dengan batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx. Sehingga di sini menjadi integral batas bawah min 10 batas atas 10 cos h x per a dx sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx plus integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx. Sehingga di sini menjadi L sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx. Lalu kita memasukkan nilai L di sini 20 sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx. Lalu selanjutnya nilai 20 menjadi 10 karena kita kecilkan, sehingga menjadi 10 sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 10 cos h x per a dx, dan menjadi 10 sama dengan A sin H X per A plus C. Lalu selanjutnya 10 sama dengan A sin H 10 per A plus C dikurang A sin H 0 per A plus C, sehingga menghasilkan nilai akhir 10 sama dengan A sin H 10 per A. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan lanjutan dari penyelesaian soal nomor 2, yaitu menentukan tinggi kabel dari tiang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raski Ramadan Amrullah dengan NIM 15241036. Nah, dari penyelesaian soal yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, didapatkan hasil substitusinya dengan persamaan 10 sin H 10 per A. Nah, dari persamaan tersebut kita cari nilai A-nya dengan menggunakan cara trial and error. Nah, yang pertama kita menggunakan nilai A dengan nilai 10. Didapatkan hasilnya yaitu 11,75201. Kemudian dengan nilai A100 didapatkan hasilnya 10,01668, dan dengan menggunakan nilai A1000 didapatkan hasilnya 10,00017. Nah, setelah kita cari dengan menggunakan cara trial dan error, kita dapat melihat bahwa nilai A ini sulit untuk didapatkan. Nah, dikarenakan panjang kabel 20 meter dan juga jarak antar tiang adalah 20 meter, sehingga kabel yang hampir menjadi garis lurus dan menyebabkan tidak adanya catenary pada kabel. Nah, dengan begitu kami menggunakan
bantuan yaitu dengan menggunakan ChatGPT dan kalkulator, didapatkan bahwa hasil yang mungkin pasti adalah aproksimasi 10, yaitu dengan nilai A 2,72 kali 10 pangkat 8. Nah, dengan menggunakan A yaitu 2,72 dikali 10 pangkat 8, didapatkan hasilnya yang mungkin mendekati adalah 10 atau aproksimasi 10. Didapatkan nilai A-nya yaitu 2,72 dikali 10 pangkat 8. Sekarang kita mencari nilai C-nya dengan cara yaitu C sama dengan 9 dikurang 2,72 dikali 10 pangkat 8. Nah, didapatkan hasilnya yaitu minus 271.999.990. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan C-nya yang tadi telah kita hitung sebelumnya, sekarang kita mencari tinggi dari tiangnya. Nah, untuk mencari tinggi tiangnya ini kita gunakan rumus kurva Carteneri, yaitu Y sama dengan C ditambah A cos H X per A. Nah, kita coba dengan X yaitu 10 dan minus 10. Untuk X10 kita dapatkan hasilnya yaitu aproksimasi 10 pangkat 0,0000179. Yang X sama dengan minus 10 juga didapatkan hasilnya sama, yaitu Y aproksimasi 10 pangkat 0,0000179. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi tiang listrik dengan panjang kabel 20 meter adalah 10,000000179. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke bagian C, di mana kita dapat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kabel dan tiang. Jadi pertama kita diketahui adalah C sama dengan minus 271.999.900 dan A-nya yang kita ketahui adalah 2,72 kali 10 pangkat 8, dan persamaan luasnya yang kita ketahui adalah A sama dengan integral A sampai B fx dx. Dan luas A itu dapat dihitung dengan sebagai integral dari fungsi kabel yang dikurangin tanah yang sama dengan 0 dari x min 10 sampai x sama dengan 10. Seperti yang kita bisa baca, jadi nanti ya persamaan luasnya itu dapat kita dapatkan adalah sesuai dengan A sama dengan integral min 10 sampai 10 dalam kurung minus 271.999.900 plus 2,72 kali 10 pangkat 8 cos H X per 2,72 kali 10 pangkat 8 dx. Terus integral tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bagian, di mana A sama dengan integral min 10 sampai 10 minus 271.999.900 dx, dan bagian keduanya adalah plus 2,72 kali 10 pangkat 8 minus integral min 10 sampai 10 cos H X per 2,72 kali 10 pangkat 8 dx. Baru itu pertama kita akan menghitung integral konstantanya, di mana integral konstantanya akan sesuai dengan menghitung integral, kita akan mengalihkan bagian pengintegralannya dengan terus dikalikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita kalikan dengan batas atas, baru itu dikurangin variabel yang mau diintegralkan dan dikali dengan batas bawahnya. Jadi mana kita dapatkan adalah minus 2.719.999.900 dikurangin 2.719.999.900, dan hasilnya adalah nanti didapatkan minus 5.439.999.800. Terus kita akan masuk untuk menghitung integral bagian kedua, itu integral fungsi hiperbolik, di mana itu adalah yang bagian 2,72 kali 10 pangkat 8 integral min 10 sampai 10 cos H X per 2,72 kali 10 pangkat 8 dx. 2,72 nya kita dapat menjadikan menjadi pecahan jadi 68 per 25. Pada itu kita akan menyelesaikan dulu bagian integralnya, yang bagian pengintegralannya, di mana kita akan mencari integral tak tentunya dengan permisalan.
T-nya itu sama dengan X per 2,72 kali 10 pangkat 8, dimana nanti hasilnya akan menjadi integral 68 kali 10 pangkat 8 kali cos HT per 25 dt. Berarti nanti kita keluarkan bagi 68 kali 10 pangkat 8 per 25 nya, keluarkan ke integral, jadi sisa integral 68 kali 10 pangkat 8 per 25 integral cos HT dt. Terus integral cos H itu akan menjadi sin HT. Jadi nanti akan persamaannya akan menjadi 68 kali 10 pangkat 8 per 25 kali sin H X per 2,72 kali 10 pangkat 8, dimana kita akan mengalikannya dan akan menjadi 68 kali 10 pangkat 8 kali sin H per sin H 25X per 68 kali 10 pangkat 8 per 25. Berarti kita akan menghitung kembali integral tertentunya, dimana kita akan mengalihkannya dengan batas atas, terus dikurangin, lalu kita mengalihkannya dengan batas bawah, dan nanti hasilnya akan menjadi 68 pangkat 25 per 34 kali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 8 jika dikurangi 68 kali 10 pangkat 8 per 25 pangkat 25 per 68 kali 10 pangkat 7. Terus kita gabungkan kembali yang tadi bagian luarnya dengan dalamnya, lalu akan mendapatkan hasilnya itu adalah 1 miliar 10.888.000 dikali 68 pangkat 25 per 34 kali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 8, lalu dikali lagi dengan 10.880.000 dikali 68 dikali 10 pangkat 8 per 25 per pangkat 25 per 68 kali 10 pangkat 7, dimana hasil aproksimasinya adalah 5,44 kali 10 pangkat 9. Baru kita dapat menghitung luasnya, dimana persamaannya kita dapat A sama dengan integral integral min 10 sampai 10 min 271.990 dx plus 2,72 kali 10 8 integral min 10 sampai 10 cos H X per 2,72 kali 10 8 dx. Tadi kan kita dapatkan yang di awal itu kita dapat ubah menjadi dua bagian integralnya, dan tadi kita sudah menghitung masing-masing integral konstantanya dan juga integral fungsi perboliknya. Jadi kita dapatkan persamaan itu A, yang tadi fungsi konstantanya kita dapatkan minus 5.439.999.800. Berarti untuk fungsi perboliknya kita dapatkan hasil aproksimasinya itu tadi 5,44 kali 10 pangkat 9, dimana kedua, jadi nanti kita dapat minus 5.439.999.800 plus 5.440.000.000. Baru itu kita akan mendapatkan hasil luasnya jadi sama dengan 200 meter persegi. Jadi hasil dari luas di bawah katenernya itu adalah 200 meter persegi. Dan terakhir adalah kesimpulannya, jadi setelah kita melakukan perhitungan maka didapatkan hasilnya yang tadi, yang tinggi tiang dan panjang kabel jika kita dapatkan variabel C-nya adalah 4 dan variabel A-nya adalah 6, maka kita dapatkan tinggi tiang 1 dan tiang 2 itu sama dengan ukuran 20,452 meter, dan juga untuk panjang kabelnya itu kita dapatkan 30,624 meter. Dan baru itu dari panjang kabel yang menggantung sepanjang 20 meter dan jarak titik terendah tanah adalah 9 meter, kita juga mendapatkan tinggi tiangnya itu dan 10,00000179 meter. Terus tadi kita juga mendapatkan luasnya dengan menggunakan variabel A dan C dari bagian B-nya itu adalah 200 meter persegi.